Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan SKS Academy. Kali ini kita akan membahas metodologi penelitian ya. Jadi seri baru dari SKS Academy, SKS Academy metodologi penelitian. Ya, kita nanti berbincang-bincang lah ya. Jadi metodenya atau modelnya kita akan menerangkan atau sharing apa sih metodologi penelitian itu. Jadi mulai dari apa itu metodologi, terus metodologi penelitian, dan penelitian itu sendiri sebenarnya apa? Penelitian itu sendiri ya, Pak. Terus nanti arahnya penelitian apa saja sih yang akan kita bahas gitu ya. Mulai dari mungkin social science Pak ya. Iya, atau ranah penelitian kita. Mungkin nanti kalau basicnya kan sebenarnya ranah penelitian kita nantinya akan lari ke penelitian manajemen ya. Cuma penelitian manajemen sendiri itu sebenarnya bagian dari social science. Bagian dari social science. Nah, mungkin kita mulai langsung dari pertama aja, Pak. Kita bahas tentang research-nya dulu sendiri. Tentang research sendiri, apa itu research gitu. Kalau mungkin saya ini dulu Pak ya. Kalau research itu basicnya kan kalau kita pecah dari suku katanya ada re dan search atau mencari kembali kan gitu. Kenapa sih perlu kita cari kembali gitu? Karena mungkin selama ini dari basic-basic yang sudah ada mungkin ada yang terlewat gitu. Atau fungsinya penelitian adalah untuk mencari atau mencapai suatu insight baru. Bisa penemuan baru, bisa dari satu fenomena-fenomena baru yang bisa kita hal yang baru lah Pak ya. Sesuatu yang baru dari insight itu kan gitu. Nah, untuk melakukan suatu penelitian otomatis kita butuh metodenya Pak ya. Butuh metode. Metodenya kan mungkin lebih seperti alatnya dan caranya gitu. Alat dan caranya Pak Imam ya, kurang lebih gitu di metode penelitian gitu. Nah, untuk untuk metode penelitian yang kita pakai sendiri di manajemen kira-kira apa aja Pak yang enak dibahas Pak? Iya, sebenarnya kan banyak ya Pak ya metode penelitian ya. Mulai jadi penelitian ditinjau atau dari perspektif metodenya ya. Jadi metode ada yang biasanya yang umum kan kuantitatif. Betul. Kualitatif. Nah, sebenarnya ada banyak macam metode Pak ya di luar situ kan ya. Ada yang lainnya lah ya, ada model, ada biasanya yang proyek-proyek itu kan ada lagi proyek-proyek gitu. Jadi sebenarnya metode penelitian itu kan hanya semacam alat dan cara untuk memecahkan suatu permasalahan di penelitian Pak ya. Betul. Karena itu kita nggak bisa lepas dari manfaat atau tujuan penelitian itu sendiri gitu. Tujuan penelitiannya untuk apa gitu? Ada yang sifatnya sosialisasi atau diseminasi gitu. Ada yang sifatnya misalnya kita kaji pengaruh misalnya kayak gitu. Ada yang dari experience misalnya dari pengalaman. Ada juga misalnya yang sifatnya untuk evaluasi atas suatu sistem atau apa. Tentunya caranya berbeda. Caranya tentu berbeda. Karena caranya berbeda, tadi metode penyelesaiannya berbeda-beda. Juga. Sudut pandangnya macam-macam. Ada yang sifatnya untuk eksplanasi, untuk eksplorasi ya. Implementasi. Ada yang implementasi, terus ada yang misalnya dari sisi banyak macamnya kan Pak. Terus kalau dari sisi perannya kan yang
kita sebut theoretical sama apply theoretical gitu, basic penelitiannya gitu. Terus ada lagi misalnya dari segi nanti akan lebih jauh lagi kita bahas baik dari segi datanya apa ya, dari segi primer, sekunder, dari sisi penarikan sampelnya, probability, non probability. Nanti probability ada banyak macamnya juga, non probability juga ada banyak macamnya juga kan gitu. Kompleks, Pak. Betul. Kompleks. Nah, betul. Cuman di sini kita berusaha untuk menyimpelkan ya. Jadi supaya terstruktur lah. Jadi dimulai dari yang paling mudah dulu seperti apa. Konsep penelitian tadi udah diungkapkan sama Pak Ahmad. Intinya research, mencari kembali. Apa sih sebenarnya kok dicari kembali? Ya untuk menemukan sesuatu yang baru gitu. Betul. Tentunya dalam penelitian itu juga ada cara sesuai dengan goalnya. Ya, kalau ayam bakar ya berarti harus dibakar, Pak ya. Harus dibakar. Ayam goreng ya harus digoreng gitu, Pak ya. Jadi caranya untuk goalnya tadi, goalnya adalah bakar. Ayam bakar berarti caranya ya harus dibakar. Alatnya juga tunggu pembakaran. Ya ini kita analogikan saja. Misalkan yang ayam bakar ini adalah metode kuantitatif misalkan, Pak ya. Nah, yang kualitatif ayam goreng gitu. Goalnya misalkan seperti itu untuk memudahkan visualisasi aja, Pak. Artinya caranya juga beda. Ini caranya digoreng, ini caranya dibakar. Ini alatnya juga, ini penggorengan, ini pembakaran. Apalagi kira-kira Pak yang topik-topik utama dalam penelitian ini? Kayak tadi riset ya, riset sudah, metode sudah. Nah ini dia, ada metodologi apa sih? Banyak yang bingung ini. Banyak yang masih gampang Pak membedakan antara metode sama metodologi. Betul. Sebenarnya sih pada prinsipnya kalau metodologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang metode. Nah, jadi kan kalau di metode tadi Pak Imam dan terangkan tentang alat dan cara, sedangkan kalau di metodologi kita belajar tentang ilmu yang mempelajari cara mencari alat dan cara mencari cara. Gitu. Jadi sifatnya mungkin lebih tinggi lagi Pak, lebih tinggi lagi. Nah itu kita simplifikasi misalnya untuk kita kan fokus di sini penelitian untuk level skripsi, tesis dan kayak gitu Pak ya. Dan itu juga sebenarnya penelitian tuh banyak macam publikasinya. Jadi skripsi, tesis, disertasi dari segi bentuknya Pak ya. Betul. Jadi dari penelitian dari perspektif mana? Kalau dari perspektif bentuknya ya tadi ada skripsi, tesis, disertasi itu untuk akademis. Ya, yang tugas akhir biasanya. Kalau jurnal ya beda lagi. Jurnal beda lagi. Sama-sama penelitian Pak ya. Betul. Sama-sama penelitian, cuman formatnya. Kalau di skripsi, tesis dan disertasi formatnya ya bab 1, bab 2, bab 3. 4, bab 5 misalnya. Sama-sama penelitian tapi di sini di jurnal ada introduction, method, result dan seterusnya Pak ya. Iya, result and analysis biasanya sama ditambahkan sesi discussion-nya kan kalau di jurnal biasanya kan, dan sifatnya biasanya lebih kompleks sama jurnal lebih rumitnya lagi karena itu nanti akan direview sama lebih banyak reviewer Pak ya. Reviewer. Dan itu ada tingkatannya, ada yang lokal, ada yang nasional misalnya gitu, ada yang sampai level internasional yang akreditasi maupun yang open DOAJ ya. Directory of Open Access. Sama-sama penelitian, sama-sama ininya. Cuma itu kan dari sisi publikasinya, publikasi sebuah penelitian gitu, ininya macam-macam gitu. Nah, kembali lagi kita ke format yang akan kita fokuskan di format penelitian, model tugas akhir, di skripsi, tesis dan seterusnya gitu. Nah, itu tadi Pak Imam sudah menyampaikan, itu akan secara sistematika akan kita tulis sesuai dengan bab 1 kegunaannya apa, bab 2 kegunaannya apa, 3, 4 dan begitu seterusnya. Untuk isi bab 1, bab 2, bab 3 akan kita bahas lebih lanjut nantinya Pak ya? Iya, betul. Bahkan nanti akan dibahas secara spesifik berdasarkan ininya Pak ya, berdasarkan konsentrasi. Oke, itu kita sedikit lewat ya. Jadi untuk penelitian manajemen ini, di ilmu manajemen kita bagi jadi 4 konsentrasi Pak. Iya, betul. Ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan satu lagi manajemen operasional. Ada manajemen operasional. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas masing-masing konsentrasi itu secara lebih spesifik dan lebih inilah ya, lebih terfokus lah ya. Lebih spesifik, lebih mendalam gitu di per masing-masing konsentrasi. Jadi buat kalian yang nanti saya mungkin punya rencana ngambil penelitian tentang SDM gitu, nanti mungkin bisa lebih fokus di SDM, terus yang
pemasaran, keuangan, dan operasional gitu. Tugas kami di sini di metodologi penelitian kita menyampaikan untuk penelitian yang yang konsentrasi SDM kurang lebih begini, goalsnya ini, yang nanti jadi anteseden, konsekuen, dan lain-lain itu nanti banyak yang bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Intinya di pertemuan ini kita membuka khasanah membuka khasanah di penelitian manajemen gitu. Penelitian manajemen. Dan tadi kan ada kita kembali ke pengertian itu, konsep yang penelitian. Kan intinya menilai sesuatu yang baru mencari sesuatu yang baru. Betul. Atau sering disebut dengan novum. Nanti kalau sudah terbukti baru novelty, kan seperti itu ya. Betul. Nah, ini banyak strateginya. Ada beberapa strateginya ya bagaimana, misalkan salah satu cara Pak ya, ini strategi untuk menemukan sesuatu yang baru. Nanti kita akan secara spesifik mendalam pas di konsentrasi. Mana ini global dulu ya Pak ya. Iya, gambaran umumnya. Gambaran umum. Jadi mulai dari pengertian atau konsep penelitian tadi, research, sesuatu yang baru, terus metode itu alat dan cara untuk meneliti tentunya untuk meneliti, dan metodologi itu di atas metodologi untuk di atas metode adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan metode. Oke. Kalau tadi contoh yang tadi misalnya ayam bakar, ayam goreng, ya berarti kan di atasnya Pak ya. Iya. Bagaimana orang menemukan cara membakar bisa sampai seperti itu, kan coba-coba dulu dan seterusnya. Kalau ayam bakar cocoknya sama bumbu kecap misalnya gitu. Dan segala macam gitu. Oke. Nah, terus tadi lanjut ke yang menarik tadi Pak Imam udah sampaikan, sebenarnya masalah pencarian nova atau novum. Nah, itu sebenarnya banyak juga yang masih ini Pak ya. Iya. Apa istilahnya? Masih gampang. Kadang blunder gitu. Membedakan antara apa itu nova, novum gitu. Selalu ada state of the art penelitian atau posisi penelitian, dan ada lagi masalah novelty gitu. Jadi gampangnya kan waktu kita menemukan satu fenomena gitu, baik fenomena teoritis, fenomena empirik dan lain-lain, itu kita baru menemukan satu nova atau satu novum gitu. Novum itu bisa bukti baru lah kalau biasanya sih yang memakai istilah novum itu orang hukum ya. Bukti baru misalnya yang buat diajukan lagi untuk pengadilan tahap selanjutnya, misalnya peninjauan kembali atau apa. Biasanya kalau orang hukum istilahnya gitu. Belum terbukti kan Pak? Belum terbukti Pak. Baru ketemu bukti baru. Gitu. Berarti diduga ada sesuatu temuan baru yang menarik untuk kita teliti. Berarti novum atau nova ini, supaya ini kita nggak perlu definisi yang ketat lah ya, tapi pengertiannya nyampai. Jadi si novum atau nova itu dugaan ini ada kebaruan loh, gitu Pak ya. Betul. Bukti baru atau dugaan kebaruan. Nah, selanjutnya pada saat kita menulis satu novum kan kita paparkan novumnya apa gitu. Saat kita proses menulisnya, kita dapat landasan empirisnya, dapat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sampai memutuskan bahwa dalam penelitian ini saya akan meneliti itu. Nah, itu namanya adalah state of the art penelitian atau posisi penelitian kita di mana, kebaruan kita di mana gitu. Setelah itu udah kita testing, udah kita tes baik pakai metodenya misalnya kuantitatif, kualitatif atau mixed method dan lain-lain. Jadi sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itulah baru yang disebut dengan novelty gitu. Jadi mudah-mudahan sih nggak kebalik-balik. Jadi itu sebenarnya basicnya sama. Cuman posisi kita lagi ada di mana. Kita baru memulai, kita sedang melakukan atau sudah ketemu hasilnya. Mungkin kalau secara teknis barangkali ini Pak, ini kita diskusikan ya. Nanti mungkin juga di antara pemirsa sekalian ada yang kurang setuju, it's okay, kita membuka khasanah diskusi gitu. Jadi pengertian kita ini bahwa novum itu adalah dugaan adanya kebaruan. Belum terbukti. Nah, untuk itu kan punya cara Pak ya. Nah, salah satu caranya adalah penelitian terdahulu, bisa 5, 10, 20 atau 100 penelitian, di mana masing-masing penelitian itu kan punya limitation itu Pak ya. Betul. Nah, sekarang posisi penelitian kita di mana? Itu state of the art artinya. Proses pembuatan itu atau prosesnya, itu disebut state of the art. Nanti teknisnya kayak yang Pak Imam jelaskan tadi kan, ada beberapa riset terdahulu yang relevan dengan penelitian kita, misalnya kayak gitu topik-topiknya, terus kita ambil celah mana di penelitian terdahulu yang ini belum diteliti nih sub bagian ini misalnya kayak gitu. Nah, ini ada yang menarik Pak. Kadang-kadang kan ada, ini tempatnya harus sama.
Nah, ini. Ya itu sebenarnya agak rancunya kalau kita pakai tempat yang sama, judul variabelnya sama, misalnya kayak gitu, itu jadi rancu terus nanti jadi pertanyaan mungkin selanjutnya. Lalu novelty-nya mana? Atau kebaruan hasil penelitiannya mana gitu. Justru harusnya kan kita berpikir untuk ini kita ada satu kasus fenomena yang mungkin di penelitian sebelumnya belum dibuktikan di ini. Misalnya saya ambil contoh kasusnya misalnya begini. Di penelitian terdahulu membuktikan satu kasus misalnya tentang komitmen pegawai gitu. Nah, di komitmen pegawai diambilnya secara menyeluruh. Jadi di situ nggak dipecah kayak misalnya komitmen pegawai berdasarkan gendernya, misalnya ada female, ada laki-laki dan perempuan misalnya kayak gitu. Ada berdasarkan tingkatan kategori generasi gitu mungkin, generasi X, generasi Y, atau yang sering disebut dengan millennials misalnya kayak gitu. Nah, di penelitian kita yang baru kita akan mencoba misalnya fokus untuk generasi Y aja, yang millennials saja, atau fokus buat generasi X aja, fokus untuk perempuan saja atau laki-laki saja misalnya kayak gitu. Nah itu akan menghasilkan sesuatu yang baru. Probability-nya lebih tinggi. Lebih tinggi, Pak. Sama-sama komitmen, tapi dia komitmen khusus untuk yang laki-laki. Komitmen khusus untuk generasi milenial. Atau komitmen khusus untuk yang misalnya kalau di tataran manajerial ada yang top manajemen, ada yang middle manajemen maupun tataran pelaksana gitu Pak, misalnya gitu. Ya, itu baru dari sisi katakan respondennya ya Pak ya. Iya. Nanti komitmen juga bisa lebih spesifik tadi ya Pak ya. Variabelnya lebih spesifik. Betul. Afektifkah? Betul. Continuum-kah? Ya, kalau gitu kita base pakai teorinya Mayer and Allen ya Pak. Base teorinya Mayer and Allen, komitmen kan terbagi 3 kan, dari efektif, normatif, sama continuance. Nah, terus kira-kira yang mau dituju komitmen mana yang kira-kira misalnya pengaruhnya, kira-kira lebih dominan komitmen afektif misalnya ke kinerja, ya udah kita fokus aja di afektif, nggak usah semuanya kita testing gitu kan. Afektif di tes, normatif di tes, continuance di tes misalnya, kita fokus aja di satu. Nah itu justru kita bisa menemukan satu kebaruan gitu, satu hasil penelitian yang baru yang berbeda dengan penelitian sebelumnya gitu. Ini baru diduga Pak. Betul, baru dugaan. Di bab awal kan baru dugaan ya. Baru dugaan. Baru novum. Belum novelty, belum. Novelty itu setelah kita menguji. Setelah kita menguji udah dapat hasilnya. Ngomongnya kalau penelitiannya udah selesai, nah baru itu bisa disebut novelty penelitian atau kebaruan penelitian. Sudah terbukti, sudah dibuktikan. Jadi novelty itu pembuktian dengan cara kalau secara teknis di kuantitatif ya, berarti sudah diolah datanya. Setelah datanya diolah, ternyata dugaan tadi, kebaruan tadi terbukti. Betul. Barulah dikatakan novelty. Betul. Jadi kan secara teknis nanti kan kita dari dugaan itu kan menyusun hipotesis. Iya. Dari dugaan kita menyusun hipotesis, nanti hipotesisnya kita uji nih. Sesuai nggak atau menerima nggak hasil hipotesisnya misalnya kayak gitu. Nah, nanti ada di penyusunan hipotesis juga sebenarnya kompleks ya. Ada yang hipotesis sifatnya satu arah, one tailed misalnya, lalu ada yang nanti penyusunannya 2 arah. Nanti pengujiannya sebenarnya juga berbeda caranya Pak ya. Iya, betul. Tapi lebih kompleks lagi nanti kita akan split ya nanti dari mulai sekarang kan introduction dulu ini. Jadi pertemuan atau episode 1 itu sifatnya introduction, apa-apa yang akan kita lakukan. Dan ini juga introduction juga ada batasan Pak Ahmad ya. Batasannya adalah tadi terkait dengan metode, kita akan fokus di metode yang kuantitatif. Iya, betul. Kualitatif next episode kita bahas. Betul. Jadi sebenarnya tidak salah juga Pak. Mungkin simplifikasi kayaknya. Simplifikasi ya. Jadi tidak salah juga. Ini soalnya banyak pertanyaan juga di kalangan mahasiswa gitu ya. Ini yang benar metode penelitian atau metodologi penelitian kan gitu. Metode penelitian juga saya kira sah-sah saja Pak, karena kita sudah fokus ke satu metode, yaitu kuantitatif. Jadi artinya misalkan di satu kampus menggunakan kalimat METLIT itu metode penelitian, ya semua penelitian itu pakainya kuantitatif, cara yang sama, dan alat yang digunakan juga yang mendukung kuantitatif, ya saya kira itu juga METLIT merupakan metode kuantitatif, ya pas Pak, enggak beda halnya misalkan degree untuk S3 ya. S3 di S3 biasanya atau S2 atau S3 yang sudah lebih advance gitu. Biasanya penelitian kuantitatif, terus di situ ada expert judgment kan Pak ya? Iya, ada expert judgment, terus tambahan saran untuk implementatif yang berlandaskan teori yang lebih kompleks. Nanti kan beberapa metode. Betul.
Kalau beberapa metode berarti ada di atasnya. Yes. Berarti lebih tepat yaitu metodologi penelitian. Ya, setuju. Secara mudahnya metodologi penelitian lebih umum, lebih general, mencakup metode-metode yang berbeda. Metode-metode yang berbeda. Kalau metode penelitian ya spesifik, sudah satu cara. Betul. Itu ya Pak ya. Ini banyak juga Pak pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa kita yang nanya, Pak kok penyusunan skripsi di kampus kita sama di kampus teman saya kok beda Pak ya? Misalnya kayak gitu-gitu. Nah, itu kadang agak lucu juga gitu karena banyak mahasiswa yang ngebandingin, mungkin di bayangan mereka adalah skripsi itu penyusunannya sama Pak. Mau di mana penyusunannya sama gitu. Nah, itu kan sebenarnya bisa kita jawab bahwa penyusunan skripsi atau karya ilmiah baik skripsi, tesis dan lain-lain itu tergantung konsensus di perguruan tinggi masing-masing Pak ya. Jadi kalau mungkin dari pihak program studi atau pihak fakultas yang penting menyepakati bahwa format penulisan skripsi di kami seperti ini, terus batasan-batasan yang di istilahnya yang jadi topik pembahasan untuk penulisan skripsinya seperti ini gitu. Itu sebenarnya nggak masalah Pak ya? Nggak masalah. Tergantung kebijakan dari kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Di sini memang kan ada yang lokal, tadi ada yang nasional skalanya ya. Ada yang internasional, ada internasional skala ya biasa maupun yang bereputasi. Itu di penelitian jurnal kan seperti itu ya Pak. Jadi artinya kita sedang membuka hasanah Pak gitu. Jadi artinya membuka peluang untuk kita diskusi dan kita ada semacam ide lah ya. Kita sedang menyusun buku juga di samping buku yang sudah terbit di SPSS Pak ya. Jadi pengolahan datanya kita lebih ke arah konsep Pak. Nah konsep ini bukan kalau membuka tabir kayaknya terlalu tinggi Pak. Jadi kita membuka diskusi lah gitu ya. Membuka diskusi. Cuman idenya adalah ada satu penelitian namanya skripsi, tesis, tugas akhir. Nah, ini benar atau salah gitu kan ya. Nah, kan harus ada referensinya. Nah, di sini kita buat satu referensinya adalah jurnal internasional. Karena ini skalanya internasional, artinya sudah diakui lah Pak ya. Betul. Seperti Messi kan sudah diakui Pak. Semuanya udah kenal semuanya. Betul. Jadi kalau misalkan cara menendang bola yang benar ya Messi itu. Jadi kalau yang lokal kan belum tentu diakui. Jadi ada referensi atau acuannya adalah jurnal internasional. Kita ada panduan penyusunan skripsi, tesis, disertasi berbasis jurnal internasional. Artinya apa? Artinya kita tidak menyalahkan bahwa ini skripsi di Universitas A ini salah, yang B wah ini jauh ini, yang ini dan seterusnya. Itu nggak seperti itu, tapi lebih ke arah sebaiknya merujuk ke referensi ini. Jadi ada referensi Pak ya. Karena ini juga tidak bisa disalahkan begitu saja Pak, menyangkut dengan sumber daya dan lain-lain keterbatasan. Nah ini kan kita nggak bisa langsung saklek Pak ya, saklek ini salah gitu. Justru kita ada pembelajaran untuk menuju ke jurnal internasional. Ini sama-sama penelitian ya Pak ya. Tadi kalau penelitian kita ke belakang tadi, bentuk penelitian antara lain ada skripsi, tesis, tugas akhir itu disertasi. Nah ini juga ada bentuk jurnal Pak ya, bentuk jurnal. Nah jurnal itu kan ada biasanya kan introduction Pak ya, jurnal internasional Pak ya. Secara sistematika penulisan, jadi ada beberapa kan adjustment yang harus dilakukan. Nah, kasus kebanyakannya kan gini Pak sebenarnya. Banyak tesis, banyak disertasi yang tidak bisa dikonversi secara langsung Pak. Convert secara langsung ke jurnal penelitian. Sebenarnya bukan salah skripsinya, bukan salah tesis dan lain-lain, tapi formatnya memang tidak cocok dengan formatnya jurnal. Apa yang jadi keinginan di publisher jurnal misalnya pengennya topik bahasannya lah atau misalnya scope bahasannya, bicara sampai impact, bicara sampai apa. Nah kadang dalam penulisan tesis, penulisan disertasi atau skripsi yang skalanya lebih rendah kita nggak nyampe ke sana gitu Pak. Nah kita makanya kita menawarkan suatu konsep penelitian yang nanti akan ditulis di skripsi, tesis dan disertasi, tapi mengadop
pola pemikiran, mengadop sistematika penulisan yang dia bisa apply gitu kayak, jadi langsung bisa dipakai gitu. Jadi istilahnya tinggal hanya formatnya aja yang berbeda, format yang berbeda, tapi ide dasarnya atau polanya sebenarnya semua penelitian itu sama dasarnya, cuman karena ada format-format yang harus kita sesuaikan, harus kita ini. Terus kalau di jurnal kompleksnya lagi kan karena kita harus menyesuaikan dengan topiknya publisher, dengan level skala akreditasinya. Ada yang misalnya di Web of Science, ada yang di Scopus, level Scopus. Kalau di lokal di Indonesia misalnya kita punya Sinta buat akreditasi jurnal dan lain-lain. Tiap tingkatan punya batasan kompleksitas yang berbeda-beda Pak ya di level-level tingkatannya kan gitu. Iya. Justru yang kita tawarkan itu nanti skripsi kita, disertasi kita atau tesis tesis kita itu bisa lebih mudah untuk ditransformasi ke dalam bentuk jurnal internasional, apalagi jurnal internasional yang bereputasi. Betul. Ya, semakin bisa diubah, semakin mudah dan semakin tinggi grade-nya, berarti kualitas tesis kita, kualitas penelitian kita di sini di akademis berarti semakin bagus. Kalau semakin sulit, mengajukan lagi tolak sampai 20 kali ditolak misalnya. Berarti kan kita perlu introspeksi. Jangan-jangan ada metode yang salah. Iya. Ada hal yang ternyata penelitian seperti ini Iya, betul. Penelitian yang sebenarnya nggak seperti yang selama ini kita lakukan misalnya. Apa kebaruannya? Gimana barunya? Gitu. Biasanya seperti itu. Makanya kita coba komparasi. Nah, ini juga untuk belajar step by step lah, Mas. Step by step. Bukan langsung kita ngacung loncat ke sana, karena ini butuh adaptasi Pak dari kebiasaan misalnya skripsi yang ada gitu. Makanya sebenarnya juga banyak beberapa perguruan tinggi yang sudah mulai beralih Pak ya. Jadi buat kelulusan mahasiswanya tidak hanya mengandalkan skripsi, banyak yang kalau udah bisa nulis jurnal dan jurnalnya bisa dipublish, ya itu udah cukup buat syarat kelulusan dia jadi seorang sarjana gitu. Nah, itu apalagi di level disertasi, di doktoral gitu, level doktoral, itu biasanya kalau belum rilis jurnalnya di internasional misalnya kayak gitu, doktoralnya belum diakuin sama institusi-institusi atau sama perguruan tinggi tersebut kan gitu kan. Udah banyak perguruan tinggi yang seperti itu kan gitu. Mengarah ke sana. Nah, mengarahnya jadi kita dalam konteks mengarah ke sana. Betul. Jadi supaya seirama ya Pak ya. Seirama, kita referensi, alat ukurnya jelas. Alat ukur yang kita pakai adalah jurnal internasional. International jurnal yang bila perlu skalanya ya skala yang terakreditasi. Iya. Terakreditasi Pak ya. Terakreditasi. Jadi pola-pola penulisannya, pola-pola penentuan topik, batasan-batasan apa istilahnya nanti. Mungkin kalau lebih jauh kita bisa bicara ke impact-nya, bisa bicara cara-cara penyusunan referensinya yang kita pakai seperti apa, cara insting ketajaman buat menentukan ini dia, betul. Novum, betul. Penyusunan sota gimana. Nah, itu mungkin yang sangat berbeda Pak ya, antara international journal sama kebiasaan kita di menulis skripsi, menulis tesis kan gitu ya. Kalau disertasi mungkin itu udah lebih kompleks Pak ya. Biasanya kalau disertasi udah memuat lah unsur-unsur novelty penelitian yang nanti hasil ininya kan gitu. Nah, cuman kita punya kelemahan bahwa kadang penelitian kita itu banyak yang ini sebenarnya nggak ada masalah yang dipecahkan. Apa masalah yang dipecahkan gitu kan. Jadi kalau simpelnya mungkin kalau sebagai penguji gitu kita bisa bilang, terus penulisan ini menghasilkan apa? Apa yang barunya dari tulisan ini gitu. Misalnya kasus kalau kayak ini saya ambil contoh misalnya di manajemen sumber daya manusia Pak, karena kita di penelitian manajemen misalnya gitu, masih meneliti lagi tentang komitmen, masih meneliti lagi tentang motivasi misalnya. Terlalu general. Betul. Nah, variabel komitmen, variabel motivasi itu udah diteliti dari mungkin ratusan tahun jangan-jangan gitu kan gitu. Bisa kita bilang ratusan tahun yang lalu mungkin jangan-jangan gitu. Nah, otomatis di penelitian-penelitian sekarang jangan lagi mengambil variabel yang sifatnya terlalu general. Mungkin kita spesifikkan, motivasinya motivasi apa? Misalnya secara teoritis, motivasi intrinsika, motivasi ekstrinsika. Kita ngambil teori yang ini yang lebih tepat, teori yang ini lebih tepat. Nah, itu nanti pakai
insting kita sebagai penulis pertama atau sebagai peneliti pertama gitu, yang nanti bisa didiskusikan dengan pembimbing Pak ya sebenarnya. Dengan pembimbing nanti, kira-kira kalau perusahaan atau organisasi yang mau kita teliti perusahaannya model ini, cocoknya kalau motivasi intrinsik. Atau perusahaannya model ini, cocoknya ekstrinsik, dengan lokusnya. Betul, dengan lokus penelitiannya gitu Pak. Karena penelitian itu sebenarnya makin spesifik untuk yang menghasilkan kebaruan yang lebih ini. Penelitian yang di lokus spesifik itu lebih mudah dibandingkan yang sifatnya general gitu. Probability untuk menemukan kebaruan Ini membahas tentang kebaruan ini memang menarik. Dan ini kan inti dari research kan ini Pak ya. Betul. Ada trik-triknya, strategi lah ya. Strategi diantaranya tadi variabel lebih spesifik. Terus tadi respondennya Pak ya. Iya betul. Lebih khusus. Lebih khusus misalnya. Yang lebih menarik lagi ini Pak, yang mungkin barangkali kita belum terlalu berani untuk mengungkap itu, interdisiplin ilmu. Iya, betul. Bahkan kadang-kadang dalam ilmu manajemen sudah dikotak-kotakan. Kamu apa? Manajemen SDM, keuangan. Jadi seolah-olah tabu antara manajemen keuangan dengan manajemen misalkan SDM jadi satu. Kita padukan. Betul. Nah, probabilitas atau kemungkinan untuk menemukan suatu kebaruan justru dari situ ya Pak ya. Sebetulnya. Jadi ada variabel keuangan, ada variabel SDM. Nah di situ interseksinya apa? Bahkan lebih luas lagi dengan antara psikologi, disiplin yang lain, psikologi dengan MSDM seperti apa? Betul. Antara IT dengan misalkan MO dengan keuangan misalnya kayak gitu. Nah itu salah satu strategi untuk menemukan hal baru, dan dalam dunia perjurnalan justru itu Pak yang ditekankan. Cuman kan istilahnya kalau skripsi itu penulis pemula lah. Gitu. Makanya dalam penulisan skripsi kita butuh pembimbing. Pembimbing 1, pembimbing 2, nanti ada yang ngebimbing masalah teorinya, ada yang ngebimbing masalah pengolahan datanya misalnya gitu. Kalau di jurnal itu kan dianggapnya sudah orang-orang yang berpengalaman dalam proses penelitian gitu. Makanya dia nggak butuh lagi pembimbing. Dia cuman nanti adanya kalau di jurnal kan ada reviewer, ada peer review-nya, ada dan segala macam itulah gitu istilahnya gitu. Nah, intinya untuk mengoreksi kan Pak ya. Mengoreksi betul. Jadi peer review itu gampangnya kan orang yang sama-sama punya kapasitas di bidang itu, yang dia akan menguji ketajaman logika kita, menguji ketajaman penelitian kita. Sudah sampai mana sih? Benar nih penelitian punya impact, benar nih punya dampak, benar memecahkan suatu masalah, benar menghasilkan solusi misalnya gitu. Ini istilahnya gampangnya lah, gampangnya seperti itu kan Pak gitu. Nah, tadi benar Pak Imam. Interdisipliner itu memang untuk novelty penelitian itu sangat bagus Pak ya, karena ada permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari itu kan sifatnya kompleks Pak ya. Tidak mungkin hanya dipecahkan oleh satu disiplin ilmu gitu. Nah, cuman mungkin itu bisa kita lakukan di jurnal Pak ya. Jadi mungkin saran-saran buat teman-teman kita yang sesama akademisi misalnya kayak gitu, kita membuka hasanah itu ya Pak. Hasanah untuk diskusi lebih lanjut tentang interdisipliner ilmu dan lain-lain gitu. Kalau untuk anak-anak mahasiswa kita mungkin masih fokus lah ya. Apalagi yang masih S1 Pak ya. Masih S1 betul. Mungkin di S3 sudah mulai dibuka kan itu kan. Misalkan faktor keuangannya seperti apa, faktor SDM seperti apa, atau ditambah lagi faktor operasional seperti apa. Betul. Karena manajemen sekarang sudah holistik kan. Betul. Bukan parsial lagi. Intinya juga manajemen itu kan dibagi supaya memudahkan, betul. Antar bidang atau antar konsentrasi sebenarnya kan saling menunjang. Iya, itu kan dari sumber daya organisasi Pak, dari organizational resource gitu. Cuman memang pada kasus kenyataannya yang sekarang penelitian, kalau kita pelajari lebih lanjut gitu, kita baca jurnal yang baru dan lain-lain, di penelitian SDM kan itu sebenarnya adalah applied dari teori-teori psikologi misalnya. Iya, betul. Nah, banyak yang lupa, bahkan kadang ada yang juga kayak misalnya Maslow dibilang ahli manajemen sumber daya manusia gitu, bukan karena Maslow itu psikolog gitu. Abraham Maslow itu adalah seorang psikolog gitu. Cuman teorinya Abraham Maslow banyak di-apply gitu, banyak diimplementasikan di manajemen sumber daya manusia, karena basicnya manajemen sumber daya manusia yang kita analisis gitu. Yang kita analisis adalah tentang orang-orang juga, orang-orang yang ada di dalam organisasi gitu. Makanya orang-orang dalam organisasi, kalau di psikologi yang kita pandang adalah orang per orangnya, person by personnya, kalau di manajemen sumber daya manusia kita bersifat agregatif.
jadi kumpulan orang-orang yang mewakili. Jadi misalnya kita pakai persepsi. Nah, persepsinya itu artinya persepsi orang-orang itu, agregatif orang-orang itu terhadap kasus tertentu atau variabel tertentu itu ada dalam organisasi misalnya kayak gitu. Jadi dapat mewakili variabel organisasi. Gitu kan Pak ya? Gitu. Oke Pak Ahmad, jadi sudah disinggung tentang penelitian seperti apa, metode penelitian, metodologi penelitian, terus apa sih bidang-bidang di penelitian seperti apa. Ada tidak harus dalam satu bidang, misalkan di manajemen saja, bisa antar bidang atau intersection antar bidang. Tujuannya semua itu adalah untuk mencari kebaruan. Jadi probabilitas untuk mendapatkan kebaruan bisa ditempuh dengan berbagai macam cara. Nah, ini yang perlu kita pahami itu ya. Jadi itu strategi atau cara-cara ya strategi lah ya Pak ya, strategi untuk menemukan suatu kebaruan. Jadi di mana sih letak apa namanya sih yang tadi Pak riset tadi, cari di korek-korek dari insight baru. Ya cuman di lewat jangan-jangan. Betul. Nah, cuman di penelitian di selanjutnya akan kita bahas secara spesifik Pak ya. Lebih spesifik kita metode penelitian, kita akan fokusnya di metode kuantitatif ya. Kuantitatif penelitian yang nanti akan kita lanjutkan perkuliahan metodologi penelitian ini dengan labnya Pak ya. Iya, betul. Jadi nanti setelah selesai metodologi penelitian kita lanjut ke lab komputernya Pak ya. Betul. Nah, ini itu sedikit apa namanya sih untuk roadmap-nya lah Pak ya. Jadi ini link. Ini metode penelitian ini memang ditujukan untuk mengeling gitu ya, untuk berhubungan dengan yang kita sudah bahas Pak. Ada 10 episode itu tentang lab komputer. Jadi lab komputer intinya satu, tata penulisan skripsi atau tesis atau disertasi. Yang kedua, cara mengolah data khusus pakai SPSS Pak ya, dalam hal ini. Kita fokus SPSS. Ini kan lebih ke teknis Pak ya. Teknis, betul. Jadi konsep-konsepnya belum terlalu jauh lah ya. Betul. Nah, justru di Medlit ini adalah konsepnya. Betul. Konsepnya seperti apa, tapi kita batasi Pak. Kita batasi di metode kuantitatif. Betul. Jadi ini sebenarnya kan lebih karena yang paling banyak dipakai dalam konsentrasi manajemen. Karena kita nanti kan goalsnya dari manajemen sebenarnya kan mengambil suatu kebijakan Pak ya. Saran tuh kita ngasih dari kebijakan nanti kan jadi atau dari saran jadi kebijakan dan sebagainya gitu. Nah, itu kebanyakan kita menguji impact, menguji dampak. Jadi dari pengaruh X1, X2 misalnya nanti kita kasih contoh misalnya untuk konsentrasi MSDM apa, untuk keuangan apa misalnya kayak gitu. Nanti kita diskusi di episode selanjutnya misalnya kayak gitu. Nah, itu nanti dari pengujian dampak itu mana yang paling dominan dan itu yang harus diperkuat kan sebenarnya kan. Itu yang diperkuat untuk menghasilkan variabel konsekuennya. Jadi atau variabel akibatnya gitu. Akibatnya akan lebih baik gitu. Misalnya kita kaji di MSDM misalnya mengkaji tentang kinerjanya, mengkaji tentang disiplinnya misalnya disiplin pegawai atau dan sebagainya yang banyak banget sebenarnya Pak. Ada citizenship behavior-nya, ada apa segala macam, kita ada banyak, nanti kita bisa contohkan gitu. Nah, itu akan kita kaji kira-kira yang dominan yang mana, itu yang kita perkuat kan sebenarnya gitu Pak. Betul. Jadi ada apa sih masukan buat misalnya organisasi atau perusahaan tempat kita lokus penelitian kita ya Pak. Kita ya ada satu lah tadi kebaruan tadi. Masukan untuk organisasi tersebut. Baik dari sisi SDM, kalau penelitinya SDM, dari sisi keuangan, dari sisi operasional gitu ya, maupun dari sisi apalagi pemasaran Pak ya. Di next episode kita akan fokus di sini bukan berarti mendalam sekali ya, enggak. Artinya topik-topik yang biasa dilakukan untuk penelitian pemasaran seperti apa sih? Tadi disebutkan X, Y-nya X1, X2, Y, variabel antecedent dan variabel konsekuen. Itu sebenarnya basicnya kan sebab akibat. Ada yang nyebutnya sebab akibat. Tergantung posisinya. Kalau pada saat kita melakukan analisis bisa endogen, eksogen, kayak gitu. Bisa kalau di kasus-kasus tertentu disebut antecedent sama konsekuen misalnya kayak gitu. Nah, nanti bedanya apa sih Pak? Antecedent, konsekuen, endogen, eksogen misalnya. Jangan sampai terbalik-balik soalnya ini. Sering banyak kebalik-balik. Nah, itu nanti sambil jalan. Jadi kalian nggak usah, wah udah pusing duluan nih Pak sekarang gitu. Karena kan kita pandu proses penelitian ini, proses penyusunan skripsi kalian, tesis dan lain-lain itu akan kita pandu dari
penyusunan insting kita untuk menemukan satu novum, satu nova tadi, nova penelitian, menyusun sistematika penelitiannya sampai pengolahan datanya akan kita susun di 0SS Academy ini Pak ya. Yang terbagi dari kelas metodologi penelitian dan kelas lab komputernya. Betul. Untuk pengujian data, analisis data dan lain-lain yang udah kita buat Pak ya. Sebenarnya udah kita buat Pak. Sudah buat. Itu juga mencakup 2 Pak ya. Ada yang penelitian untuk data persepsi atau data primer, persepsi dan data sekunder. Biasanya kan data sekunder Pak Ahmad yang ini kan yang membahas waktu itu untuk keuangan gitu ya. Akuntansi dan keuangan ya. Akuntansi dan keuangan. Oh iya, akuntansi di sini mungkin bisa merujuk ke keuangan. Bisa merujuk ke yang persepsi ya. Tergantung. Jadi basicnya nanti kita akan cerita bahwa ada data yang berdasarkan bentuknya, ada yang data yang kita ambilnya dari data primer. Ini sumbernya ya, dari sumber ada data primer sama data sekunder. Nanti primer sama sekunder itu bedanya apa sih? Nah, itu nanti sambil jalan. Ini kelas yang episode pertama ini kan kita hanya memberikan membuka ranahnya secara umum, penelitian itu seperti apa. Terus tadi udah kita bahas tentang metodologi, bedanya apa gitu. Terus penelitian tadi berdasarkan tujuannya, bedanya novum, nova, state of the art dan novelty itu apa misalnya gitu. Terus antar disiplin ya. Nah ini mudah-mudahan dengan episode demi episode ini kita dapat masukan juga Pak dari rekan-rekan gitu ya. Mungkin kritik, saran welcome bagi saya. Kita welcome sekali. Dan justru membudayakan diskusi Pak. Membudayakan kembali sebenarnya. Jadi ada nuansa yang hilang Diskusi kan akademis. Betul. Diskusi. Betul. Nah, kita mempropos seperti ini. Nah, ini akan lebih spesifik lagi ke manajemen tentunya. Manajemen nanti akan dibagi menjadi 4 Pak ya. Jadi episode 2, 3, 4, 5 nanti membahas tentang SDM, pemasaran, keuangan, sama operasional. Masing-masing episode satu-satu. Nah, untuk selanjutnya 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu per bab ya, sistematika ya. Sistematika per bab. Kita akan fokus untuk bab 1 yang ditulis apa sih, bab 2 begitu kan sampai bab 5 yang ditulis apa, terus teknis penulisannya yang baik seperti apa gitu, sampai ke trik menulisnya nanti kita bisa padu itu dengan lab komputer Pak yang tadi udah kita jelaskan. Nah, nanti lebih lanjut bisa kita jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya yang pasca ke episode ke-6 Pak ya. 6, 7 dan selanjutnya. Betul. Iya Pak, saya kira untuk introduction ini pemberian roadmap lah katakan ini bahwa episode kali ini, episode 1 sampai episode 10 ya Pak ya, topik kali ini tentang MATLAB Pak ya, metodologi penelitian. Metode penelitian ya Pak, kita fokus aja metode penelitian. Metode penelitian ini ke kuantitatif, terus manajemen, terus bagaimana cara membuat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dipadukan nanti dengan lab. Seperti apa sih? Betul. Gitu, Pak ya. Karena yang tadi Pak ya, yang pendekatannya biasanya kalau keuangan mungkin banyaknya data sekunder. Nah, itu nanti sistematika penulisannya atau penyusunan skripsinya, penulisan tugas akhirnya akan berbeda dengan yang pakai data persepsi Pak ya, di data primer misalnya. Iya. Ya sekedar mengingatkan saja di sini. Jadi ingat di sini kita akan fokus ke kuantitatif. Jadi sudah mengerucut ke metode ya Pak ya. Metode penelitian kuantitatif. Kualitatifnya next time kita bahas. Metode itu alat dan cara. Alatnya apa Pak? Ya alatnya nanti persepsi, berarti nanti ada kuesioner. Ada instrumen penelitian yang kita sebarkan dalam bentuk kuesioner misalnya kayak gitu. Betul. Nah, kenapa instrumen nanti dilakukan pengujian terhadap instrumen dan lain sebagainya. Nah, itu akan dijelaskan lebih lanjut sebenarnya gitu. Dan ini mengantarkan Pak ya, introduction itu mengantarkan bahwa apa yang akan kita bahas sih kira-kira seperti apa gitu. Nanti akan di-split jadi 2, kuantitatif pun ini akan di-split jadi 2. Satunya tadi Pak persepsi data primer dan sekunder. Itu saja Pak Ahmad dari saya. Kurang lebih mungkin untuk episode ini tadi udah kita buka. Jadi metodologi penelitian itu sebenarnya nggak rumit-rumit amat Pak ya. Jadi yang basicnya sekarang harus kalian persiapkan adalah interest kalian. Kalian lebih cenderung, wah saya mungkin gambarannya lebih suka dengan SDM atau
keuangan dan lain-lain gitu. Nah, ini di kelas metodologi penelitian ini akan kita buka hasanahnya. Oh, kalau SDM tuh yang dipelajari tentang ini. Kalau pemasaran yang dipelajari tentang ini. Kira-kira yang jadi goals dari keuangan tuh apa? Yang jadi goals dari operasional, dari SDM dan pemasaran tuh apa gitu. Nah, nanti dari goalsnya itu akan kita breakdown ke sebelumnya. Jadi yang menyebabkan itu apa? Nanti kan kita bicara, antecedent konsekuen atau sebab akibat. Itu nanti kita tarik ke belakang lah ya. Kita tarik ke belakang ya. Tujuan dulu. Betul. Tujuannya gimana? Atau kalian misalnya menemukan kasus buat mahasiswa-mahasiswa yang sudah sambil magang atau yang sudah kerja, mungkin ada beberapa juga soalnya mahasiswa yang sudah kerja sambil kerja misalnya kayak gitu. Itu mungkin menemukan satu kasus-kasus yang menarik di tempat pekerjaannya gitu, di kantornya mereka misalnya. Kasus kayak misalnya sekarang di masa pandemi ini efektivitas kinerja menurun. Nah, kira-kira variabel-variabel apa tuh yang menarik untuk dipelajari gitu. Nah, itu harus lahir dari interest kalian sendiri gitu. Harus lahir dari interest. Nah, nanti sifatnya akan dibantu oleh pembimbing untuk mengarahkan gitu. Jadi tugas pembimbing nanti selanjutnya adalah untuk mengarahkan. Kalau tugas kami di kelas metode penelitian ini adalah untuk membuka hasanah pemikiran kalian. Untuk kasus seperti ini, metode penyelesaiannya seperti ini. Nah, cuman kita batasin tadi spesifik fokus secara kuantitatif. Jadi nanti kita ada uji pengaruh. Uji pengaruh untuk mengetahui mana sih dari variabel X1, variabel X2, X3 misalnya kalau banyak misalnya kayak gitu, atau misalnya ada yang udah pakai variabel intervening atau udah pakai moderasi misalnya lebih lanjut, lebih rumitnya lagi gitu sampai ke variabel konsekuennya. Nanti mana sih variabel yang paling berpengaruh? Terus kira-kira secara teoretikal apa yang bisa kita sarankan untuk memperbaiki itu misalnya kayak gitu. Secara instrumen mana instrumen-instrumen yang paling kuat dan yang paling lemah dalam variabel itu gitu. Nah, nanti gimana merumuskan sebuah novum dari kejadian empirik, dari kejadian di lapangan yang kalian tangkap, gimana itu menyusunnya dalam suatu kerangka pemikiran yang efektif. Karena di penulisan karya ilmiah ini basicnya atau prinsipnya adalah berpikir menggunakan logika kerangka teoritis Pak ya. Yang apa istilahnya yang penting dalam penyusunan karya ilmiah itu gitu. Jadi ada kerangka konseptual teoritisnya tuh ada. Terus kita implementasikan, kita uji apa istilahnya dari hasil penelitian yang tadi pakai instrumen atau pakai data sekunder misalnya kayak gitu, kita uji hasilnya seperti ini. Sesuai nggak dengan teorinya yang ada misalnya gitu. Kalau sesuai, alhamdulillah kita bisa nambahin saran. Tapi kalau nggak sesuai, nah kita bisa tahu ketidaksesuaiannya itu ternyata lokus yang kita teliti memang karakteristiknya khusus gitu Pak. Justru itu yang ketidaksesuaian misalnya itu justru menarik untuk kita kaji lebih dalam biasanya kayak gitu kan Pak. Gitu. Ada eksploratif. Ada eksploratif, ada eksploratif gitu. Jadi akan lebih ramai di situ. Akan lebih panjang lagi ceritanya. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita bahas di metode penelitian. Kita lebih jauh lagi ke metodologi. Kalau di metodologi akan lebih luas lagi gitu. Nanti trik penarikan sampel itu akan berbeda. Yang satu non probability, yang satu probability. Cara menarik sampel anggotanya gimana, mengumpulkan datanya seperti apa, segala macam kan gitu Pak. Teknik samplingnya seperti apa gitu ya. Jangan panjang-panjang juga Pak. Kayaknya bahaya. Kayaknya agak rumit juga. Takutnya pusing duluan sebelum mulai kelas. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi ada episode 1 sampai 10 rencananya. Kita akan memandu Anda di metode penelitian kuantitatif. Kira-kira seperti itu Pak ya. Nah, sebelum bagaimana membuat bab 1, 2, 3, 4, 5 kita buka dulu nih. Kita buka dulu masing-masing konsentrasi. Nah, terus cara membukanya gimana ya? Episode 1 episode 2 ya. 2, 3, 4, 5 kita kan batasi 4 supaya. 4 aja cukup Pak. Cukup Pak. Jadi satu episode untuk masing-masing satu konsentrasi dan mungkin nanti kita juga dibantu sama rekan kita yang lain untuk menerangkan itu kan gitu. Iya, betul. Ya, saya kira untuk introduction, untuk pendahuluan di episode 1 ini dicukupkan sekian aja cukup Pak. Sampai situ dulu Pak ya, jangan pusing juga nih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.